Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Taufik Adi Sarwoto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Perkenalkan juga fasilitator saya, Bunda Rofika SPD MPD, serta pengajar praktik Bunda Sri Agustina SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi eksternal menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, penting mengurangi penggunaan hukuman untuk mengurangi motivasi eksternal. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, posisi manajerlah yang paling ideal. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri, dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi. Sebagai seorang guru dengan posisi kontrol manager, setiap ada masalah dengan murid, saya menerapkan segitiga restitusi. Langkah pertama dalam penerapan segitiga restitusi yaitu stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi adalah mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi dan budaya positif
dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Visi guru penggerak merupakan perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi pemahaman, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Refleksi pemahaman. Yang pertama, penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Refleksi pemahaman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Refleksi pemahaman. Jadi, idealnya seorang guru itu mempunyai kontrol sebagai pemantau dan penghukum, dan selanjutnya sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pada refleksi pemahaman ini, saya ketika menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu stabilkan identitas dan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna kok. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah, tapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.